Ya, Ko Amin, bisakah kita bicara singkat dengan Pak Yusuf Manubulu? Ko Amin. Beliau lagi berbicara dengan lawyer itu. Oh, boleh minta sejenak saja, kalau boleh. Ya. Shalom Pak Yusuf Manubulu. Iya, shalom Pak. Shalom Pak, perkenalkan saya Heri. Oh ya Pak Heri. Ya, yang biasa dipanggil Pak Jenderal dari IKIM dan ASKRI, Pak, Asosiasi Kristober Indonesia. Ya, Salah satu representasi kami yang lawyer kita yang Martin Simanjuntak tadi. Rupanya Bapak, saya tahu dengan sulit, tidak mudah ya membawa keluarga Pak MKC, tetapi tidak bisa bertemu, lawyer juga. Apa yang terjadi Pak? Silakan. Ya, jadi begini, keluarga Maaf Pak, kita... bolehkah mic-nya didekatkan lagi Pak? Oke. Jadi bisa dengar nggak nih suara saya? Ya sudah, cukup bagus Pak. Ya, jadi selamat sore teman-teman ya. Saya Pastor Yusuf Manubulu. Kita dari kemarin kita berupaya supaya keluarga dari Pak KC, istri dan anaknya untuk bisa tiba sesegera mungkin di Jakarta dan untuk bisa ketemu Pak KC. Tapi sangat disayangkan ini untuk pertemuan ini ternyata sepertinya dipersulit ya, karena keterangan dari kemarin bahwa hari ini kita punya akses untuk bertemu, tetapi setelah kami tiba di sini ternyata tidak seperti apa yang disampaikan di hari sebelumnya. Terus kemudian dengan ucuk-ucuk tiba-tiba ada keterangan bahwa Pak KC sedang isolasi mandiri selama 7 hari. Saya pikir ini alasan yang sangat tidak proporsional, ya, alasan yang ada kemungkinan dibuat-buat, ya. Karena apa? Karena kalau memang ini konsep atau tatanan yang berlaku di dalam kepolisian, seharusnya ini kan sudah disampaikan dari kemarin. Tapi ini keluarga sudah berjuang keras, di mana mereka dengan susah payah, bahkan sampai istilahnya sampai kurang istirahat, hanya mengikuti proses PCR, antigen, dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ya untuk penerbangan hari ini. Tetapi itulah yang terjadi, sangat disayangkan ya. Kami berharap tatanan hukum di dalam negara, khususnya kepolisian, supaya bisa memberikan pelayanan yang berimbang, pelayanan yang pas, supaya setiap warga negara benar-benar bisa mendapatkan hal yang seimbang, artinya semuanya memperoleh hak yang sama. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Pak Heri dan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Yusuf. Salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan, kami mendoakan dan mendukung senantiasa. Shalom Pak. Salam kemenangan. Amin Wijaya. Baik. Shalom Pak. Tuhan berkati. Luar biasa saudara ya. Kita dukung terus perjuangan untuk Pak MKC. Sekali lagi saya harus ngulang-ngulang terus ini saudara. Ini bukan soal benar salahnya, tetapi keadilan yang harus ditegakkan. Ini contohnya. Kenapa nggak ngomong kalau sampai di sana nggak bisa ketemu, insoman dulu dan seterusnya? Kenapa udah ditungguin seharian? Lawyer itu sampai belum makan siang, itu lemas saudara. Betul. Ya itu kayaknya sepele ya. Lawyer yang ditunjuk ini sudah dari pagi mereka ini. Itu dia, dan Pak. Ternyata ini kita di ruang Barreskrim itu sudah sampai 5 jam lebih, tapi ternyata juga tidak ada keterangan dan ada 1-2 informasi yang artinya tidak akurat, sehingga kami menunggu terus dan terakhir yaitu isoman 7 hari. Padahal tadinya bilang tunggu sebentar lagi apalah, lagi makan atau mungkin lagi dalam perjalanan atau lagi gimana, tapi ternyata semua itu keterangan-keterangan yang kalau saya melihat sih itu keterangan yang dicari-cari ya, alasan yang dibuat-buat. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang baik, minta waktu Pak, tidak lama. Apa tanggapan Bapak dengan begitu cepatnya, tanpa tabayun, tanpa dipanggil dulu, tiba-tiba langsung ditangkap dengan diduga penistaan dan seterusnya, langsung dibawa ke Barreskrim, dibandingkan dengan UAS, dibandingkan dengan Yahya Waloni yang laporan-laporan kita begitu aja. Apa tanggapan Bapak?
Kalau saya bilang sih ini cacat hukum ya. Cacat hukum. Ini cacat hukum ya. Karena apa? Karena seharusnya proses kerja dari hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya kan ada surat pemanggilan dulu. Harusnya ada surat pemanggilan dulu. Ini tidak ada surat pemanggilan, tiba-tiba langsung keluar perintah untuk penangkapan. Ya, ini sangat disayangkan. Ini jadi hukum ini berjalan bukan berdasarkan hukum itu sendiri, tapi berdasarkan hukum masyarakat, hukum kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini apakah negara ini harus terus dengan konsep yang seperti ini? Kapan negara kita mau maju? Kita ini semua mencintai Indonesia. Kita ini negara yang plural. Ya, seharusnya hukum itu yang terdepan, hukum itu yang menjadi panglima. Jadi semua warga punya hak yang sama. Kalau model seperti ini tidak punya hak yang sama. Ini kelompok Kristen minoritas dengan begitu mudah sesuai dengan hukum yang mereka keluarkan. Artinya hukum yang mereka keluarkan ini adalah tangkap Pak Aceh gitu loh. Ini sangat tidak benar ini kalau menurut saya ya, dan ini menurut saya adalah sesuatu perlakuan yang cacat hukum. Seharusnya lah diberikan pemanggilan dulu ya, untuk sebagai saksi dulu. Kalau memang artinya polisi memanggil dan tidak diindahkan oleh Pak Aceh, nah baru ya disampaikan ke media publik dulu supaya semua publik tahu bahwa polisi akan melakukan penangkapan karena yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif. Artinya tidak berlaku sebagai warga negara yang baik. Gitu loh. Kalau Pak Aceh, saya ingin katakan Pak Aceh itu tidak pernah takut untuk diperiksa polisi, malah dia senang ya supaya dia bisa memberikan penjelasan yang pas di kepolisian. Cuman yang dia alami selama ini, Pak Aceh ini mengalami 6 kali pengejaran dari kelompok-kelompok mayoritas ya, dan dia mau dianiaya, bahkan mungkin ada tujuan-tujuan untuk mau dibunuh gitu. Nah, inilah yang membuat Pak Aceh selalu menghindar lari, tetapi ada kemungkinan kalau dilihat dari berita yang ada seolah-olah Pak Aceh melarikan diri. Pak Aceh itu tidak pernah melarikan diri gitu loh. Pak Aceh tidak pernah melarikan diri, teman-teman. Ya, Pak Aceh justru malah dia hanya ingin supaya dia aman. Ya, artinya dari pengajaran massa itu yang dia hindari gitu loh. Tapi kalau artinya dia diperhadapkan kepada kepolisian, dia sangat senang. Artinya dia bisa memberikan penjelasan, bahkan ke pengadilan pun dia sangat siap untuk memberikan pembelaan. Dia akan memberikan keterangan-keterangan dari dasar-dasar apa yang dia sampaikan. Makanya tadi saya sudah sampaikan di dalam konferensi dengan TV One, saya sudah katakan tadi bahwa Pak Aceh artinya adalah orang yang tidak bersalah. Itu. Artinya dia berdialog bukan dengan ruang atau dengan tujuan menista. Kalau dia tujuan menista, maka itu ya dia melakukan itu secara pribadi atau monolog. Tapi dia berdialog, dia buka link dan dipersilakan kepada semua teman-teman yang dari agama manapun, khususnya Muslim, silakan masuk. Kalau memang keterangan yang diberikan Pak Aceh itu salah, silakan dibantah. Karena dia menyampaikan kan berdasarkan dalil, ya. Tapi ternyata kan walaupun dengan cara seperti itu, tetap saja dinyatakan sebagai orang yang bersalah, orang yang tidak benar, orang yang menista gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Maaf Pak, satu pertanyaan saya Pak, satu lagi Pak. Apa tanggapan Bapak? Seringkali kalau ada kejadian begini, ini jelas sudah tidak, ini bicara dalil harusnya dengan dalil, tapi kan dalil dengan otot kan saat ini. Seringkali berkata gini, bahkan pemimpin MUI sendiri, wakil ketua MUI sendiri mengatakan begini, ini polisi harus tindak, tangkap dan lain sebagainya, kalau tidak, jangan heran terjadi perpecahan dan seterusnya, silahkan pilih. Itu saya ada data rekamannya. Kok selalu bilang begini Pak ya, seolah-olah nanti kalau ada Gilsus bergerak, mengesampingkan hukum, kok seolah-olah itu sesuatu yang biasa. Apa tanggapan Bapak? Ya, kalau menurut saya sih itu bahasa yang diperhalus. Ya, bahasa itu sebetulnya bahasa ancaman, cuman dibungkus dengan kata-kata yang soft. Normatif. Artinya
kami berharap kepolisian segera menangkap Pak Aceh. Jika dikhawatirkan, jika tidak dikhawatirkan. Nah, ini kan kalau saya bilang sih secara pribadi saya, ini bahasa berupa ancaman. Kalau polisi tidak tangkap, maka akan ada hal-hal yang ini yang akan dikerjakan oleh umat Masyarakat. itu, ya. Hmm. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau kita sebagai tokoh, sebagai orang-orang yang berdiri di depan, sebagai orang-orang yang mengayomi banyak orang, seharusnya memberikan penjelasan kepada umat yang kita pimpin bahwa kita melakukan tindakan-tindakan anarkis, melakukan penghakiman massa atau itu tidak benar. Itu yang benar kalau sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau bahasanya jika polisi tidak segera menangkap, dikhawatirkan. Jadi seolah-olah polisi harus kerjakan sesuai dengan pemikiran kami. Kalau kamu tidak kerjakan sesuai pikiran kami, maka nanti akan ada reaksi umat. Itu kan tidak benar. Seharusnya umatnya itu ditenangkan bahwa apa yang disampaikan Pak Kaceh ini tinggal perlu ditabayun, diklarifikasi, atau diajak dialog, atau kan diberikan ruang untuk menjawab. Kan Pak Kaceh tidak pernah live monolog. Dia buka ruang, silakan masuk gitu. Silakan kita berdiskusi. Makanya Pak Kaceh kan bilang, kalau seandainya ada ayat di dalam Al-Quran, misalnya Muhammad bisa menyelamatkan, dia akan balik ke Islam. Itu kan pernyataan beliau. Nah, silakan ditanggapi. Kalau memang ada ayat-ayatnya ditampilkan, dikemukakan. Jadi saya pikir marilah kita menjadi dewasa ya di dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin kita anggap selama ini sesuatu yang tertutup. Biarlah kita menjadi dewasa. Kita diskusikan, kita sampaikan gitu. Baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Pak. Yusuf Karena Manubulu, doa kami menyertai kami. Saya dari IKIM, Iman Kristen Indonesia, dan ASKRI, Asosiasi Kristen Indonesia, mendukung dalam doa, dan terus kita akan reportase selalu senantiasa perkembangannya, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Kita akan reportase dengan clear dan clean ya, saudara. Jadi Anda bisa nonton. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih. Baik. Kembali ke Amin Wijaya.